Shalom Bapak Ibu, bersama dengan saya pada hari ini saya akan membawakan renungan singkat, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur buat kesempatan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa ada semakan anugerah Tuhan, dan kami akan bersama-sama mendengarkan renungan singkat. Biarlah renungan ini dapat menguatkan kami dan membawa kami lebih mengenal Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Baik, saya membawakan renungan singkat pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13. Nah, di situ ada dua perikop yang menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yang pertama adalah orang yang sakit kusta. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa penyakit kusta adalah hal yang tidak disukai pada zaman itu, karena itu penyakit yang parah. Dan yang kedua adalah seorang perwira di Kapernaum itu, Tuhan juga dia meminta kepada Tuhan penyembuhan seperti itu. Ada dua perikop. Nah, di sini kita bisa belajar bersama-sama tentang penolong yang ajaib. Siapa sih penolong yang ajaib itu? Yaitu Yesus sendiri. Ada dua poin yang kita bisa pelajari itu di renungan ini, bahwa Yesus itu mau menyembuhkan setiap anak-anak yang mau datang kepada Dia. Yang kedua, selain Yesus mau menyembuhkan, Tuhan juga mau datang. Selain Dia mau, Dia juga datang untuk menyembuhkan kita. Bisa dilihat di ayat yang ketiga, di situ Yesus mau menyembuhkan, di mana Dia bilang, Tuhan, maukah Engkau menyembuhkan gitu ya. Nah, di situ Tuhan menjawab, bilang, Tuhan tidak langsung menjawab tidak gitu. Tuhan menjawab, aku mau mentahirkan engkau. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa selain Tuhan Yesus sebagai penolong yang ajaib, dia juga mau menyembuhkan anak-anaknya yang sakit. Yang kedua adalah Tuhan juga mau datang gitu ya, dimana seorang perwira itu bertanya kepadanya, ada tuannya yang sedang terbaring, terus sakit lumpuh. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku akan datang. Nah, di sini Tuhan akan datang untuk memberikan pemulihan kepada tuannya yang sakit itu. Dan di sini seorang perwira merasa tidak layak, tetapi ketika kita merendahkan diri seperti seorang perwira ini yang menganggap diri kita tidak layak, tetapi di situ Tuhan akan menyatakan bahwa kamu layak menerima penyembuhan. Jadi apapun situasi dan kondisi Bapak Ibu saat ini, baik itu sakitnya tidak secara walaupun bukan secara tubuh, tetapi mungkin sakitnya secara ekonomi kali ya, keuangan, tapi percayalah dan yakin bahwa kuasa penyembuhan atau Tuhan mau datang untuk Bapak Ibu yang memerlukan pertolongan yang ajaib itu. Jadi siapa penolong ajaib kita? Yaitu Yesus Kristus, satu-satunya penolong yang ajaib. Kita bisa melihat di mana Dia mau datang untuk orang yang seorang yang memiliki penyakit kusta. Tuhan juga pasti mau datang untuk Bapak Ibu dan bagi kita yang memerlukan pertolongan. Selain itu, kita juga harus belajar percaya bahwa di saat kita membutuhkan pertolongan, di situ Tuhan ada, dan juga di situ Tuhan hadir untuk menolong setiap kita yang memerlukan pertolongan. Jadi inti dari renungan kita bahwa Yesus sanggup sampai masa ini juga Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup menyembuhkan setiap luka-luka yang kita alami, setiap sakit penyakit yang kita alami, asalkan kita mau datang kepada Yesus dan percaya sesuai dengan yang kita dalam kitab Matius ini, di mana orang kusta itu dia mau disembuhkan. Yesus juga mau, asalkan kita mau datang merendahkan diri seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita percaya kan semuanya yang menjadi kekhawatiran kita, segala keluh kesah kita tentang penyakit kita, percaya Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat renungan singkat pada hari ini yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah penolong yang ajaib. Dengan itu, ketika kami dengan rendah hati datang dan mau Engkau sembuhkan, bahkan Engkau sendiri datang untuk memberikan penyembuhan itu, kami akan percaya Engkau juga akan menolong setiap kami yang memerlukan pertolongan, baik yang sakit secara fisik atau tubuh Tuhan sembuhkan, dan juga baik yang sakit secara ekonomi Tuhan pulihkan. Kami akan percaya pertolongan Tuhan itu nyata dan ajaib dalam kehidupan kami. Berkati semua yang mendengar dalam nama Yesus.